Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Jumpa dengan kami dari Tim Bahasa Indonesia akan membahas mengenai cerpen. Sebelumnya, perkenalkan dulu, Ibu bernama Tri Wulan Kurniasari. Ibu dipanggil dengan Bu Wulan. Lalu kita punya beberapa narasumber yang juga dari sekolah tercinta kita, yaitu guru bahasa Indonesia tercinta kalian juga ya. Ada Ibu Katarina. Silakan disapa, Ibu. Siang anak-anak, selamat siang anak-anak. Ya, kemudian ada Ibu Rosa. Halo anak-anak. Dan ada Ibu Nindi. Hai anak-anak. Ya, baik anak-anak, kita langsung saja ke persoalan cerpen ya. Di sini para narasumber akan menjelaskan mengenai apa sih cerpen. Nah, langsung saja kita mulai dari Bu Katarina. Kepada Ibu Katarina, kami persilakan. Selamat siang anak-anak. Ya, di sini Ibu akan membahas mengenai cerpen. Satu, tentang pengertian cerpen ya anak-anak. Barangkali anak-anak sudah sering membaca cerpen, tapi mungkin belum tahu maknanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen itu sendiri. Cerpen itu adalah suatu cerita pendek. Itu singkatannya ya. Sebetulnya maknanya cerpen itu adalah bentuk prosa fiksi. Fiksi artinya berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Jadi cerpen sendiri itu adalah bentuk prosa fiksi yang dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis, sehingga fiksi itu akan lebih menarik. Maka fiksi cerpen sendiri sifatnya yaitu untuk memberikan hiburan bagi pembacanya. Kemudian dari cerpen sendiri itu ada unsur-unsurnya. Satu, ada yang disebut dengan unsur intrinsik, dan dua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri artinya adalah unsur yang berada dari dalam cerita itu sendiri. Itu terdiri ada 7 jenis. Satu, yang disebut dengan tema. Kedua, tokoh. Yang ketiga, perwatakan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Yang keenam, amanat. Dan yang ketujuh, sudut pandang. Nah, di sini Bu akan jelaskan satu persatu ya. Dari tema. Tema itu artinya adalah yang menjadi pokok permasalahan yang ada di dalam cerita itu sendiri. Jadi sebagai bahan yang akan dibahas dalam cerpen, sehingga kalian nanti bisa menentukan tema dari cerpen yang sudah kalian baca. Berikutnya unsur yang kedua, dalam cerpen itu ada tokohnya, maka yang disebut dengan penokohan. Nah, tokoh sendiri ada yang disebut dengan tokoh utama, ada juga yang disebut dengan tokoh figuran. Tokoh utama adalah yang menjadi peran utama di dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, yaitu yang ketiga ya, yang ketiga dari tokoh itu masing-masing mempunyai karakter yang di dalam cerpen disebut dengan perwatakan. Jadi perwatakan itu menjelaskan karakter dari masing-masing tokoh. Kalau kalian baca di cerpen, nanti akan mengetahui watak tokoh satu persatu. Ada yang tokohnya ya kurang bagus, ada juga tokohnya yang sangat bagus. Ya, maka di situ nanti kalian bisa menemukan bagaimana watak dari masing-masing tokoh itu, atau yang disebut dengan karakter. Berikutnya unsur yang keempat yang disebut dengan latar. Ya. Latar itu adalah tempat dan waktu peristiwa itu terjadi. Maka ada yang disebut dengan latar tempat dan ada latar waktu. Ya. Latar tempat itu menjelaskan di mana sih cerpen itu atau cerita yang ada dalam cerpen itu terjadi. Berikutnya waktunya.
Kapan waktu peristiwa yang ada dalam cerpen itu terjadi? Waktu bisa dihitung dari hari, bisa tanggal, bisa bulan, bisa. Jadi menunjukkan waktu terjadinya cerita yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Itu adalah unsur intrinsik yang keempat. Masih ada unsur berikutnya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh ibu guru yang lain. Maka ibu hanya menjelaskan sampai dengan latar dulu anak-anak. Barangkali sudah jelas ya. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa dimengerti oleh anak-anakku semua. Sekian dari ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu Katarina atas pemaparannya mengenai apa sih cerpen dan beberapa unsur intrinsiknya. Kemudian seperti yang Bu Katarina katakan tadi baru sampai 4 ya Bu ya. Ada 7 berarti masih 3 lagi yang belum dipaparkan. Nah, pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nindi. Kepada Ibu Nindi kami persilakan. Terima kasih Bu Wulan. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga walaupun siang hari kita masih tetap semangat ya. Oke, Bu Nindi akan melanjutkan pemaparannya berkaitan dengan unsur intrinsik. Tadi Bu Katarina sudah memaparkan 4, berarti masih sisa 3 ya nak. Yang selanjutnya yaitu unsur yang kelima. Unsur yang kelima itu berkaitan dengan alur. Alur itu biasanya sering kita sebut dengan plot. Jadi ketika nanti kalian menemukan dalam sebuah soal ada kata plot, berarti itu tergolong atau termasuk ke dalam alur. Alur terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran ya. Yang pertama itu alur maju. Alur maju biasanya sering kita sebut sebagai alur lurus ya. Jadi itu rangkaian ceritanya benar-benar mengisahkan yang maju. Jadi masa kini dan masa akan datang ya. Kemudian untuk alur mundur sering disebut juga dengan flashback atau sorot balik. Mungkin kalian sering mendengar kata flashback ya. Nah, itu termasuk ke dalam alur mundur ya. Nah, alur mundur sendiri karena flashback berarti berkaitan dengan masa lalu ya. Jadi yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan alur mundur. Kemudian yang terakhir adalah alur campuran. Campuran itu adalah penggabungan antara 2 alur tadi, alur maju dan alur mundur. Jadi dalam sebuah cerita rangkaiannya ada 2 alur. Ya bisa diawali dengan alur maju dulu, nanti endingnya mundur atau kebalikannya. Pokoknya dalam sebuah cerita ada 2 alur. Nah, begitu ya nak. Adapun tahapan-tahapan alur, ibu sedikit ya menjelaskan. Yang pertama itu ada yang namanya pendahuluan ya. Pendahuluan itu berisi gambaran pengenalan tokoh dan alurnya dulu. Masuknya ke dalam alur yang mana nih? Alur maju, mundur ya. Itu masuknya ke dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua tahapannya adalah gawatan atau penggawatan. Di situ si tokohnya itu biasanya sudah mulai ada aksi ya. Dalam cerpen pasti kan ada aksinya ya nak. Sudah pasti ada percakapan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu sudah mulai adanya penanjakan ya atau klimaks. Nah, klimaks di sini tadi ada masalah ya. Nanti masalahnya bisa semakin besar dan endingnya adalah anti klimaks. Dari masalah yang besar itu pasti kan ada penyelesaian atau peleraian. Nah, itu masuk ke dalam tahapan alur. Yang keenam yaitu adanya sudut pandang. Sudut pandang sering disebut juga dengan point of view ya, yaitu cara pandang pengarang terhadap tokoh di dalam cerita. Jadi nanti akan terbagi menjadi 2 ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya identik dengan tokoh aku. Jadi dari awal cerita sampai akhir itu yang muncul hanya satu tokoh saja, yaitu tokoh aku. Atau kalau jamaknya itu kami.
Cuma kalau dalam cerita itu jarang menggunakan kami, walaupun memang ada tetapi jarang. Yang sering muncul adalah tokoh aku. Kemudian yang selanjutnya adalah orang ketiga ya. Kalau kalian mungkin merasa wah orang ketiga itu biasanya pelakor Bu, nah, tidak di sini ya. Orang ketiga yang dimaksud bukan pelakor, nah, tapi orang ketiga di sini nanti terbagi menjadi dua ya. Oke, terbagi menjadi dua, yaitu ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Kalau serba tahu itu, jadi si pengarangnya itu benar-benar mengetahui sampai sedetail apapun ya, dari isi hati si tokoh dan lain-lainnya. Kalau pengamat hanya secara luarnya saja atau secara umumnya saja. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Kalian pasti sudah tahu ya, nah amanat itu apa? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan pengarang melalui setiap tokoh di dalam cerita. Karena kan dalam cerita itu kan tokohnya itu kan tidak hanya tokoh baik saja, pasti ada tokoh jahat, tapi kita bisa mengambil hikmah dari tokoh-tokoh tersebut, bagaimana sikapnya, apakah kita harus mengambil yang baik atau mengambil yang buruk. Mungkin sedikit tentang unsur intrinsik dari Ibu, tadi Bu Nindi melanjutkan dari Bu Katarina. Nah, berjumlah 7 ya unsur intrinsiknya. Semoga kalian bisa memahaminya. Ya baiklah, Bu Nindi akan melanjutkan lagi, mungkin akan disampaikan oleh Bulan. Ya, terima kasih Bulan. Terima kasih juga Ibu Nindi atas pemaparannya atau penjelasannya kepada anak-anak kita tercinta. Melanjutkan dari Bu Katarina tadi ya, unsur intrinsik. Terima kasih saya ucapkan atas penjelasan Ibu Katarina dan Bu Nindi tentang intrinsik yang begitu gamblang sehingga mudah dipahami. Dan kita lanjutkan ya nak untuk ke unsur ekstrinsik atau unsur yang ada di luar dari karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik akan dipaparkan oleh Ibu Rosa Anggraini. Kepada Ibu Rosa dipersilahkan. Terima kasih Bulan atas kesempatannya. Halo, apa kabar anak-anak? Salam sehat. Ya, bertemu kembali bersama saya Ibu Rosa Anggraini. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan unsur ekstrinsik. Di dalam cerpen terdapat 2 unsur, unsur intrinsik, unsur yang terkandung dari dalam cerita. Yang kedua unsur ekstrinsik, unsur yang terkandung di luar cerita. Untuk unsur ekstrinsik ada 3 macam. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Itu pun latar belakang masyarakat terbagi atas 4. Pertama dilihat dari ideologi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Itu untuk latar belakang masyarakat. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang kita bisa ambil dari 3 juga. Yang pertama riwayat hidup penulis. Yang kedua kita bisa lihat kondisi psikologis si penulis. Yang ketiga aliran sastra si penulis. Itu untuk latar belakang pengarang. Yang ketiga ada nilai yang terkandung dalam cerita. Biasanya nilai yang terkandung dalam cerita itu ada nilai moral, agama, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu saja untuk di unsur ekstrinsik. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti tanyakan kepada kami di kolom komentar. Ibu kembalikan kepada Ibu Bulan. Terima kasih Bulan atas kesempatannya. Terima kasih. Silakan juga Bulan. Terima kasih Bu Rosa atas pemaparannya mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen. Bagaimana anak-anak? Pastinya sekarang kalian tambah paham ya tentang cerpen. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Katarina, Ibu Rosa, dan Ibu Nindi yang telah menjadi narasumber pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengulas mengenai cerpen. Dan semoga bermanfaat untuk anak-anak. Bagi kalian yang masih belum paham, boleh komen di kolom komentar ya nak, atau menghubungi guru bahasa Indonesia masing-masing. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru, sehat selalu. Kami akhiri dari tim Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
Salam sehat dan semangat selalu.